Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Rizka. Maaf ya Bu, ganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan hari ini saya sedang kosong. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar ibu juga sangat baik. Bagaimana dengan nilai-nilai ulangan Rizka? Em, Nilai ulangan saya meningkat drastis Bu, apalagi untuk pelajaran matematika. Ulangan terakhir saya dapat 100. Wah, hebat sekali. Dalam hal ulangan, saya percaya bahwa bahwa Rizka tampaknya ada hal yang eh, nilainya luar biasa ya. Tampaknya Rizka ada hal yang ingin diungkapkan gitu sama ibu. Betul Bu, saya menghubungi Ibu karena ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan. Ya, ya, ya. Coba sekarang kamu ungkapkan apa yang sedang mengganggu pikiranmu saat ini gitu. Jadi gini Bu, saya itu bingung. Saya dapat daftaran, dapat tawaran beasiswa di luar negeri gitu Bu. Jadi kamu bingung karena kamu mendapat tawaran beasiswa di luar negeri begitu. Lalu, Iya, saya jadi merasa takut dan gelisah Bu dengan perkuliahan di luar negeri gitu. eh, tampaknya perkuliahan beasiswa ini membuat kamu tidak tenang. Benar begitu? Betul Bu, tidur saya sampai terganggu karena saya terus membayangkan penerimaan beasiswa itu. Oh ya, ya, ya. Jadi hal ini sempat membuat kamu tidak bisa tidur. Terus kalau boleh tahu, sudah berapa lama situasi situasi ini mengganggu pikiranmu? Kira-kira 1 minggu ini Bu. Sudah 1 minggu ya. Betul, Bu. Saya pun sering merenung. Saya merasa bahwa apakah saya sanggup jika jauh dari orang tua saya gitu. Apakah saya bisa menyesuaikan diri di luar sana gitu, Bu. Sepertinya kamu takut menyesuaikan diri diri di sana ya. Benar demikian? Iya, begitulah, Bu. Rasanya saya ingin menolak beasiswa itu, tapi saya takut nanti mengecewakan keluarga dan para guru yang mendukung saya untuk mengambil beasiswa itu. Jadi kamu merasa sangat terbebani dan takut mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Benar, Bu. Makanya saya belum berani mengambil keputusan apakah beasiswa itu akan saya ambil atau tidak. Jadi begitu. Apakah masih ada yang ingin kamu ungkapkan sama ibu? Tidak ada sih, Bu. Mhm. Terus saya harus bagaimana, Bu? Oke, baiklah. Rizka, mari kita lihat bersama permasalahan ini lebih dalam ya. Dari pembicaraan tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa ragu tentang beasiswa luar negerimu karena takut penyesuaian diri dan kamu merasa takut mengecewakan orang tua dan gurumu yang mendukung kuliah di luar negeri. Dan hal ini mengganggu tidurmu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu belum bisa memutuskan untuk menerima atau menolak beasiswa tersebut. Benar demikian? Iya, Bu, benar. Baik, Rizka. Sebenarnya apa yang melatar belakangi rasa takutmu untuk kuliah di luar negeri? Sebenarnya saya merasa susah menyesuaikan diri di sana nanti, Bu, karena kuliah di luar negeri otomatis harus pandai berbahasa asing juga kan, Bu. Kamu tidak berminat kuliah di luar negeri karena kamu merasa susah menyesuaikan diri atau belum fasih bahasa asing? Mana kiranya lebih dominan? Saya takut menyesuaikan diri, Bu, karena saya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga saya trauma. Trauma. Trauma Iya, Bu. gimana itu? Jadi pada waktu saya kelas 4 SD itu, saya pernah diajak saudara ke Malaysia dan di situ bahasanya hampir sama kan Bu dengan bahasa Indonesia.
Nah, waktu itu di sana saya mendapatkan teman yang mengejek saya menggunakan bahasa Malaysia dan saya sedikit mengerti, Bu. Mereka mengejek dan menertawakan cara berpakaian saya dan saya langsung nangis waktu itu, Bu. Tampaknya kejadian tersebut membuat terpukul. Begitu. Iya, Bu. Parahnya lagi, mereka menertawakan saya pada saat saudara saya tidak ada. Jadi waktu di Malaysia, kamu diajak ditertawakan oleh teman-temanmu. Iya, Bu. Dan tiba-tiba keluar keringat dingin saya, Bu. Di situ saya merasa malu sekali. Rasanya diejek seperti itu oleh orang asing memakai bahasa mereka. Tampaknya kejadian di luar negeri itu membuat kamu kecewa berat ya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya sampai di rumah menangis dan saudara saya bertanya, saya saya jawab, saya diejek anak-anak Malaysia. Kejadian itulah yang membuat saya jadi trauma, pedih gitu Bu rasanya kalau ingat kejadian saat itu. Jadi trauma tersebut membuat kamu sedih. Iya Bu. Terusnya gimana? Oke, oke. Jadi saya memahami perasaan kamu. Baiklah, Rizka, sekarang kita cari jalan keluarnya bersama-sama ya. Tadi di awal pembicaraan kamu mengatakan kamu ditawarkan beasiswa di luar negeri begitu kan? Hati kecil kamu mengatakan kamu mau, tapi kamu sendiri tidak berani mengatakan setuju karena kamu takut jika nantinya kamu menyesuaikan diri di awal gitu luar negerinya agak susah gitu kan. Kiranya sumber permasalahanmu ini muncul karena kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, Rizka, saya mau bertanya, Iya Bu. apakah kamu punya pengalaman-pengalaman yang positif terkait dengan orang asing atau pelajaran bahasa Inggris kamu gitu? Pada waktu saya bertemu orang asing di pinggir pantai dan saya menanggur menggunakan bahasa asing dan orang itu menyapa balik dan tersenyum melihat saya. Dan saya mengajak turis itu sedikit demi sedikit berbahasa asing dengan turis itu. Wah, hebat sekali kamu. Saya yakin itu sangat menyenangkan hatimu karena respon turisnya sangat baik terhadapmu. Gitu. Betul, Bu. Saya sangat bahagia waktu itu, Bu. Dan saya waktu itu bersama teman saya dan teman saya ikut senang dengan perbincangan saya dengan orang asing itu. Apakah ada sesuatu yang memicu semangatmu saat itu? Em, saya rasa saya waktu itu merasa senang sekali gitu, Bu, bangga dengan diri saya sendiri, sedikit bisa berbahasa asing gitu. Bagus, Rizka. Kamu bisa menyadari kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Iya, terima kasih, Bu. Nah, jika dikaitkan dengan perkuliahan di luar negeri, kira-kira apa keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika nantinya kamu berkuliah di luar negeri? Keuntungan saya jadi lebih fasih dalam berbahasa asing dan dapat memulai belajar menyesuaikan diri dengan mereka, Bu. Lalu, apa kerugian kamu yang akan kamu dapatkan jika kamu masih ragu untuk menyesuaikan diri di luar negeri? Saya tidak akan berkembang dan susah menyesuaikan diri dengan lingkungan orang asing dan pastinya takut jika berhadapan dengan orang asing. Kenyataanmu ini muncul dari hati kamu atau hanya sekedar untuk membuat kamu merasa nyaman? Dari dalam hati saya dan saya pikir juga saya tidak akan maju jika mengikuti trauma saya itu. Wah, bagus, Kak. Bagus, bagus. Ternyata pikiran kamu dewasa juga ya. Terima kasih, Bu. Nah, melihat pengalaman-pengalaman positifmu, tampaknya kamu tergolong orang yang mampu untuk menyesuaikan diri walaupun masih awalan dan dapat menghargai orang. Hmm, Maksud Ibu gimana?
masa ada kesempatan mendapatkan tawaran beasiswa, kamu tidak mengambil dan memanfaatkannya untuk penyesuaian dirimu? Bagaimana ya, Bu? Nanti jika saya gemetaran waktu perkenalan di depan banyak mahasiswa asing gimana? Ibu tidak setuju dengan pendapatmu. Orang tua dan gurumu setuju kamu mengambil beasiswa tersebut karena mereka menganggap kamu mampu menerima beasiswa itu. Selain itu, temanmu dan orang tuamu pun setuju dan mengatakan bahwa kamu ada bakat terpendam dalam hidup, dalam diri kamu untuk kuliah di luar negeri begitu. Gitu ya, Bu. Ya, Rizka. Setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti halnya seorang turis pun yang sudah fasih bahasa asing nekat pergi ke Indonesia untuk wisatanya. Padahal tidak ada paham bahasa Indonesia sama sekali kan? Iya sih, Bu, benar juga. Bagaimana? Kamu mau mengambil beasiswa tersebut? Oke sih, Bu. Insya Allah saya siap. Bagus. Yakinlah kamu bisa. Lalu, apa tindakan yang akan kamu ambil selanjutnya? Saya harus mengambil bimbel bahasa Inggris supaya saya mempunyai bekal untuk saya perkuliahan di luar negeri nanti. Dan tentunya saya akan mengasah kembali bahasa asing saya supaya saya lancar dalam berbahasa asing saya, Bu. Tentu sekali, Rizka. Bahkan berbicara depan cermin dan mengasah mengobrol dengan tulis menggunakan bahasa asing pun bagus untuk mengembangkan rasa percaya diri kamu. Betul juga ya, Bu. Justru itu kesempatan emas. Benar. Bagus kalau begitu. Saya percaya nantinya kamu bisa berkuliah dan dapat menyesuaikan diri dengan mudah sesuai yang diharapkan orang tua dan guru kamu. Mudah-mudahan deh, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sekarang saya merasa sangat lega karena akhirnya saya bisa mengambil suatu keputusan untuk menerima penawaran beasiswa itu. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya akan ringkas lagi pembicaraan kita dari awal hingga akhir. Di awal, kamu mengatakan bahwa kamu merasa takut, gelisah, dan merasa sulit menyesuaikan diri jika berkuliah di luar negeri. Nah, oleh karena itu, kamu belum bisa mengambil sikap menerima atau menolak penawaran beasiswa di luar negeri tersebut. Tadi kamu juga sudah menceritakan pengalamanmu yang baik, yang positif maupun yang negatif. Ternyata kamu menyadari bahwa rasa takut dan gelisah pada penyesuaian diri dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalumu yang tidak menyenangkan. Melalui pengalaman-pengalaman itu akhirnya kamu sendiri menyadari bahwa sebenarnya kamu juga memiliki kemampuan untuk menerima mahasiswa di luar negeri dengan kemampuan berbahasa asing yang fasih dan dapat menyesuaikan diri secara perlahan. Kamu juga memutuskan bersedia dan menerima mengambil keputusan penawaran beasiswa tersebut dan siap menerima semua risiko apabila sudah berada di luar negeri. Tentunya kamu akan hadapi, ya kan? Dan akhirnya sekarang kamu bisa lega karena bisa mendapat jalan keluar yang baik untuk permasalahan yang ada di diri kamu. Benar demikian? Benar, Bu. Saya akan siap menerima beasiswa itu. Saya semakin yakin bahwa saya juga bisa menjadi seseorang yang mudah dalam menyesuaikan diri dan fasih dalam berbahasa asing. Bagus. Ibu juga selalu mendukung kamu ya. Apabila mengalami kesulitan lagi, kamu bisa datang kepada ibu kapan saja. Dan saya akan siap membantu kamu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Iya, sama-sama Rizka. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu, Bu, ya. Ya, Rizka. Lagi terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.